merek sepatu. Kak. Sogi. Terima kasih sudah mengundang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sogi apa kabarnya? Baik. Kayak udah ngobrol lama gitu ya. Soalnya tadi sebelum kita syuting ngobrol lama. Iya. Kita udah ada pendekatan dulu lah sebelumnya. Pendekatan emosional lah seperti itu. Emosional. Tapi Kita kelihatan bisa lebih heart to heart gitu ya. betul. Kalau lihat Yogi kelihatan Sogi sekarang lebih Slim ya? slim, betul dibanding dulu. Apa Iya. emang ada treatment khusus di rumah? Oh enggak, hanya penuh penderitaan aja. Ada trik apa-apa. Lebih kepada pikiran dan batin ya. Apa mungkin karena sering makan makanan Oh sisaan? enggak, jadi makan makanan set. Oh iya. Oh iya juga itu sudah. Katanya kalau teman-teman bilang cerita kalau Sogi ini kalau lagi ngumpul sama teman-temannya Tim bagian pembasmi ya? tim pembasmi. Iya. Tim Jadi pembersih. semua Tahu dari mana? yang ngabisin makanan Sogi terakhirnya. Yang butuh ngebersihin piring Sogi, betul ya? Iya, orang kalau lagi makan bareng-bareng gitu terus pesen aja biar nanti Sogi aja ngabisin. Mereka yang nunjuk emang udah tahu. Oh, udah tahu, tim pembasmi. Makanya lu. Kenapa ada sisa makanan? Ada sisa makanan. Nggak ada. Kebetulan kita di sini nggak ada makanan tapi lebih ke beling. Oh, kalau sisa bongkaran saya nggak nerima. Sisa makanan. Jangan sisa bongkaran atuh. Tapi beneran serius gitu ya, Bang ya? Iya, temen-temen itu. kayak gitu. Tapi lu punya prinsip tersendiri emang makan tuh nggak boleh bersisa gitu. Bukan hanya bersisa, sebenarnya lebih taktis sih. Jadi kalau misalnya anak nih beli pizza gitu, ya udah ngikut seleranya dia karena Sogi tahu kalau dia nggak akan habis nih 8 potong. Jadi Sogi nggak akan pesen. Nggak pesen, iya. Nah, jadi udah ada sisanya nih. Kalau memang tidak bersisa, baru pesen. Bagus ini, trik bagus ini. Di Biasanya samping gitu berhemat, sih. ya juga nggak bikin mubazir makanan. Iya. Bagus. Kecuali pernah satu kali sih, karena nggak suka kambing, mereka sengaja pada makan kambing terus, oke, gue nggak akan bisa makan sisa kalian, jadi gue harus Gue pesen yang sendiri deh lain. yang Iya, beda. iya. Oke. Tapi penggemar nasi kotak juga katanya. Nasi kotak ya. Penggemar nasi Tahu kotak. dari Nasi mana, kotak Cibu? apa Gila, kotak? gitu. Apa kotaknya? Tapi kelihatan dari, saya kelihatan langsung dari fisik Bapak. Oh, oke. Bapak kan kotak-kotak badannya. Iya, bahkan saya Badannya kalau- kotak-kotak, nasi kotak. tapi saya kotak yang besar ini ya. Kalau lagi ada apa namanya sahur on the road gitu, saya suka berhenti saya minta dong. Saya kadang-kadang nggak makan nasi kotak, kadang suka itu kebiasaan suka nggak ngabisin itu nasinya. nyisa. Daripada nggak ngabisin ya udah mendingan saya nggak Nah, usah jangan makan. pernah membuang sisa makanan. Ya, benar. Karena apa? Karena menurut FAO atau Food and Agriculture Organization of the United States, secara global sekitar 1,3 miliar makanan dibuang setiap tahunnya. Aduh. Sebenarnya makanan yang kita buang bukanlah masalah yang kecil atau sepele, namun mempunyai dampak besar pada rantai makanan secara global. Mulai dari bahan baku, petani, produsen, konsumen, dan pembuangan sampah makan yang hanya berakhir di tempat sampah atau food waste. Data tersebut juga mencatat bahwa 1 dari 7 orang di dunia tidur dalam keadaan lapar dan lebih dari 20.000 anak-anak di bawah 5 tahun meninggal dalam kondisi lapar. Jadi kebayangkan kalau makanan itu dibuang Sayang, begitu saja. masih banyak yang membutuhkan. Dulu saya masih suka nyisain makanan, tapi untung ada asisten saya yang tukang bersihin makanan. Nah ini juga ya, kondisi yang tadi itu diperparah ketika dengan fakta bahwa dampak makanan sisa ini tidak hanya dari sisi finansial saja, namun juga memberikan dampak secara lingkungan. Makanan yang terbuang ini berarti juga membuat bahan-bahan kimia dari proses pemupukan dan pestisida. Emisi gas buangan transportasi makanan itu juga terbuang. Ujung-ujungnya makanan yang terbuang ini justru akan menambah gas metana yang seharusnya tidak perlu ada. Zat ini menurut catatan PBB memiliki daya rusak 23 kali dari CO2 dalam hal mengakibatkan efek rumah Ya kaca. ampun, jadi dari makanan yang terbuang itu Kimia-kimia doang tadi ya? itu yang berbahaya. Ngerti. Lebih berbahaya daripada efek rumah kaca itu. Jadi kan udah ditumbuhin pakai pestisida, pas udah jadi makanan nggak dihabisin. Dihabisin. Berarti Dibuang. tahu nggak habis mah nggak usah ditumbuhin gitu kan. Jadi nggak buang-buang pestisida. Oh gitu. Nggak buang pestisida, benar. Pestisidanya itulah yang bisa bikin pemanasan Iya. global dan lain-lain. Itu dia luar biasanya. Jadi makanan harus dihabisin lah. Ya, jadi sesuai dengan sebuah survei yang dilansir Time menunjukkan bahwa orang Amerika membuang makanan yang mencapai nilai 640 US dollar atau setara sekitar 8,5 juta setiap tahunnya. Lebih dari setengah warga Amerika berdalih bahwa mereka mendaur ulang makanan sisa tersebut membuat warga Amerika tidak senang dengan alasan berbeda-beda. Jadi mereka benar-benar nggak mau ya makan. Yang pasti sih kalau makan ya sesuaikan lah ya. Sesuai dengan kalau Porsinya porsinya kita. segini ya udah makannya segini aja. Iya. Jadi jangan kebiasaan masak banyak malah ntar mubazir. Iya, tapi ada nggak sih kebudayaan di luar negeri kayak di Amerika? Kita kan kalau misalnya ada saudara kawinan, udah selesai acara, Bungkus. udah terus bungkus pakai plastik, oh ibu-ibu Iya gitu ya, ya. di sana Di luar ada nggak Di ya? sana nggak tahu deh. Nah,
Saya pernah pengalaman di Jepang juga begitu. Kita makan di sebuah restoran gitu kan, pesan. Pas selesai kan nggak habis nih. Saya bilang saya minta take away, minta iya, box iya. itu tuh yang dari apa? Styrofoam. Nggak boleh kata dia. Kamu harus habisin di sini. Oke. Harus dihabiskan di sini juga dan nggak boleh dibawa pulang. Yang boleh dibawa pulang only rice. Oh. Cuma nasi yang boleh dibawa pulang. Oh. Kalau lauknya nggak boleh, harus dihabisin di situ. Oke. Gitu. Tapi strict juga di sana. Tapi kalau misalnya nggak dihabisin, ya udah berarti di Ya situ udah, aja. di situ aja nggak boleh dibawa pulang. Oh, jadi ingat satu cerita, ada satu jaringan restoran dunia yang mengeluarkan produk ayam goreng kan. Nah, terus habis itu ternyata ayam goreng itu di display cuma boleh 20 menit. Setelah itu ayamnya dibawa ke belakang, ditembak pakai air, dimusnahkan, dibuang. Terus Sogi nanya dong, ih sayang kenapa nggak dikasihin aja sama yang membutuhkan. Mereka bilang bukannya nggak mau ngasih, tetapi kalau udah lewat dari masaknya dikasih sama orang, kalau orang itu kenapa-napa, sakit perut atau apa, kita yang kena dibilang. Oh, jadi jangka waktu si ayam itu kualitasnya nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama, 20 menit di 20 display menit itu, di di display. belakang Display yang mas-mas itu. yang di kasir. Terus jadi akhirnya triknya gimana? Mereka bilang katanya triknya ya kita harus punya strategi produksi yang baik dia bilang. Jadi kalau harus bisa memperkirakan display berapa ayam, ntar keluar tidak ada yang terbuang. Atau pakai sistem yang di Jepang itu yang pakai lilin. Yang dia makanan bener makanan terbuat dari lilin. Kalau lilinnya mati terus jadi Bukan. Dari miniaturnya doang, Oh, patungnya aja. cuma Dia benar-benar ininya bikin aja, patung ayam mock-up-nya doang. aja. Benar-benar cuma buat display aja. Buat Pas display, 30 iya. baru Betul, dibikin. Itu lebih bad. Nah, ternyata kalau kita lihat sisa-sisa makanan itu ternyata bisa jadi hidangan yang baru dan juga lezat loh. Misalnya kayak sisa protein dibuat sandwich, bisa. Oh iya. Sisa daging ayam, sisa steak atau olahan protein lain dapat dibuat menjadi sebuah sandwich Untuk makanan berikutnya untuk makanan ya. berikutnya. Caranya Nah, cincang aja tuh ya daging-daging cincang-cincang sticknya. aja, iris-iris daging ayam tersebut, lalu tambahin sayuran, keju, dan Nah, kan dia taruh di roti deh. Roti sandwich deh. Jadi sandwich. Oh, roti itu. Kalau roti mungkin ya sisa roti yang tidak habis disantap itu dapat diolah menjadi puding roti atau bread pudding ya. Ini kalau roti tidak basi tapi ingin tetap dimakan dengan cepat, bikin aja roti panggang ala Prancis untuk sarapan, bread pudding. Itu gampang banget lagi bikinnya. Masukin tuh roti, kasih remah-remahan biskuit juga tuh bisa tuh ditambahin kismis dan lain-lain, panggang deh. Mantap. Iya. Tapi sayuran, kalau sayuran kan harus fresh. Sayuran juga bisa kok. Jika khawatir sayuran terlalu lama di kulkas, akan menjadi rusak, potong-potong dan tumis untuk dijadikan sebagai menu pelengkap hidangan Anda. Bisa Potong-potong. juga buat topping pizza atau yang suka pizza sendiri. Iya, tapi nggak suka makan sayur. Bikin aja jadi toppingnya. Cakep tuh. Buah juga gitu. Untuk pisang yang terlalu matang bisa diolah menjadi roti pisang. Dan untuk buah-buahan Smoothies lainnya ya? haluskan menjadi smoothies ya, iya, atau itu sebagai bisa bahan gitu. membuat Bikin cake atau pie. cake Kadang-kadang atau kita pie. kan suka lupa di dalam kulkas ada buah-buahan. Ya Iya, udah terlalu matang betul. akhirnya dibuang. Betul. Jadi sebelum dibuang bisa juga dibikin cake seperti itu. Seperti itu. Atau misalnya kita lagi keadaan ngantuk nih, ya kan? Itu kita bisa kasih buah-buahan yang sisa tadi supaya seger. Iya. Taruh di mata. Tetesin. Lemon ya. Lemon pasti seger banget. Jadi seger banget, ya kan? Itu pedih, Pak. Kalau menyulap sisa makanan jadi hidangan baru yang lezat, nasi juga katanya bisa. Nasi yang telah bermalam itu dapat dibuat arancini atau nasi goreng. Tambahin aja ke sup atau dibuat puding beras yang lezat. Kalau carilah ide menarik untuk mengolah nasi. Justru nasi yang dibiarin semalaman katanya kadar gulanya lebih rendah kan. Oh gitu. Udah berkurang ya. Tapi emang pernah dengar sejarah dari nasi goreng itu katanya di Cina gitu. Zaman dulu karena nasinya sudah dingin, kalau dimakan udah nggak terlalu enak, Nggak terlalu enak. akhirnya dibikin nasi goreng. Katanya awalnya nasi goreng. Mula nasi goreng tersebut kan. Habis itu ada yang nggak habis terus disatuin. Balik lagi gue sih gitu. Gosip itu. Jadi ada museum unik yang memajang sisa makanan. Museum yang dimiliki oleh pasangan suami istri Michael Bennett dan Francesca Bennett selama 9,5 tahun ini memamerkan koleksi berupa makanan sisa. Bukan sembarangan makanan sisaannya, tapi makanan yang pernah dimakan oleh selebriti. Begitu. Museumnya, tapi ini museumnya adalah museum terkecil di dunia. Museum of Celebrity Leftover. Raknya tuh kayak gitu doang nih, berjejer kubah-kubah transparan berisi potongan makanan sisa atau bekas pembungkusan makanan. Itu dia hunting dong ya. Artis siapa lagi makan gak habis, Ambil.
Di sini banyak loh artis makanan artis di sini. Heeh. Gak ada yang mau Nggak ada tapi. yang mau. Mbak Ogah. Bahkan yang masih utuh pun ada namanya. Bekas Andre gitu. Nggak ada Nasi yang kotak mau. nggak ada yang Nggak ada yang mau. Buangan tempat sampah juga sama. Saya juga pernah baca tuh ada sandwich bekas Justin Timberlake katanya, terus nggak habis. Heeh. Ya emang langsung dimanfaatin sama waiternya, dibungkus, dijual di eBay $2.000. Kemarin juga bekas Bang Andre, daging ayam yang Iya, ada saya makan mie. Makanya saya sisain setengah mie-nya kan. Di foto sama asisten saya kan. Dijual Di-upload ke ke eBay. eBay, ke Modcom. Heeh. Wih, Gitu kan. laku nih. Sampai sekarang di close nggak ada yang. Pagi seperti biasa kalau di pagi-pagi ini ada segmen khusus. Kan Anda kan penyiar nih. Kita bekerja sama sama penyiar radio juga Indika tadi. Oh, oke. Jadi kita ada segmen namanya Radio Surprise. Ketika lagi di mobil sama pasangan mau kasih surprise tapi lewat radio secara live. Oke. Cerita tentang ceritanya dan juga Mengharukan lah. namanya. Oh, mengharukan deh. Dan ini ada nih. Oh, ada. kejutan untuk Radio Surprise dari sahabat pagi kita. Coba Dari kita seorang lihat. murid ke gurunya. Dari seorang gitu. murid ke gurunya. Ini Pahlawan Augie tanpa sama tanda Angga Ngok jasa. kan? Bukan. Beda. Oh, beda lagi. Angga Ngok juga bisa tuh, tergantung jamnya. Oh, tergantung jamnya. Kadang-kadang siaran pagi, siaran sore, siaran malam. Ini udah Oke. ada nih macam-macamnya. Coba kita lihat tayangannya ya. Sembilan 91,6 Indika FM Sounds of Jakarta masih barengan sama Elizabeth Pauli di Indika Jahit jaminan hits sampai jam 1 siang nanti, dan barusan mau puterin Carly Rae Jepsen dengan I Really Like You. Biasanya kalau I Really Like You itu berlaku untuk lo dengan pasangan lo, cewek ke cowok, cowok ke cewek ya. Tapi ini berlaku juga nih sama bukan seorang lagi ya, kumpulan murid-murid yang pengen ngucapin terima kasih dan juga ngungkapin perasaan begitu berharganya guru mereka di sekolahnya ya. Karena Elizabeth Pauli kedatangan lagi dari teman-teman pagi-paginya Net TV di Radio Surprise kali ini, dan gue pengen bacain surat tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Are you ready? Langsung inget guru terbaik lo ya di sekolah ya. Pahlawan tanpa tanda jasa, sebutan untuk seorang guru. Tapi bagi kami, guru lebih dari sebutan itu. Dia ibu, kakak, bahkan sahabat yang bisa menginspirasiku. Semangat mengajarmu selalu ekspresif dan menggebu-gebu membuat kami tidak pernah bosan di setiap kelasmu. Dia adalah guru bahasa Indonesia, sekaligus pembina teater kami, Ibu Sena Janetra. Tegas dan amarahmu akan selalu menjadi pelajaran bagi kami agar menjadi manusia yang lebih baik. Maaf Bu, jika selama ini kami masih manja kepadamu, mengganggu jam istirahatmu untuk diskusi-diskusi yang tak penting. Bahkan saat kau sedang mengajar di kelas lain, dan jangan pernah lelah untuk selalu membimbing kami, walau terkadang sangat menguji kesabaranmu. Doa dan kepercayaanmu sangat berarti untuk keberhasilan kami dalam pertunjukan Arjuna nanti. Karena keberhasilan kami adalah hadiah jerih payahmu dalam membimbing kami. Ibu Sena, terima kasih untuk semua waktu, ilmu, keceriaan, dan sabarmu. You are our inspiration. Dari Ekskul Underpati. Tuh, luar biasa kan? Gimana nggak bangga ibu guru ini punya murid-murid yang sangat baik sama dia ya? Kenapa ya muridnya pada pindah? Siapa yang berterima kasih banget? Kan kita dibawa banget.
Halo sahabat pagi, nama saya Sena Janitra Latifah dan hari ini saya dikasih surprise yang benar-benar mengejutkan dan saya nggak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya terima kasih banget untuk anak-anakku sayang. Oh, cuy. Nih. Ini juga salah satu pahlawan, soalnya pahlawan tanpa tanda jasa, guru. Betul, Guru. Oh ya, turut berduka cita juga. Kemarin pernah dengar pencipta lagu himne guru meninggal dunia. Oh, iya. Terpujilah Yang nyiptain siapa? Ibu, bapak, guru. Kayaknya seorang guru juga kalau nggak salah. Inilah Indonesia ya, kita turut berduka cita ya. Yang penting Tapi- mudah-mudahan karyanya terus bisa dikenang. Lagunya abadi sih. Iya, menurut- abadi. menurut Lagu Sogi. negeri itu selalu abadi. Ya, oke. Oke. Oh. Oh iya, buat sahabat pagi yang ingin bergabung di segmen kita yaitu Radio Surprise, bisa kirimkan ceritanya dan biodata lengkapnya di sini di alamat email kita di bawah ini. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi sama Sogi pastinya ya. Tapi Iya. nanti kita akan membahas tentang Nanti kita bahasan apa ya? tahukah kamu? Tahukah kamu? Ya, Sogi nanti pasti akan melihat tahukah kamu? Apa yang akan kita kasih tahu nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!